Saya akan membahas tentang financial distress. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Profesor Dr. Isventi Sadalia, SEME. Apa itu financial distress? Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Financial distress juga ditandai dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi financial distress ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan atau likuidasi. Menurut Bigram dan Devs, kesulitan keuangan atau financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi harus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut Darsono dan Asari, financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Apa faktor penyebab financial distress? Faktor penyebabnya adalah yang pertama, perencanaan bisnis yang buruk. Yang kedua, permasalahan pada arus kas. Yang ketiga, struktur modal yang tidak memadai. Dan yang keempat, utang yang membengkak. Cara memprediksi financial distress. Menurut Syaryadi, Alman Z-Score adalah model yang memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Seperti rumusnya yang kita ketahui, ZI sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5, di mana keterangannya adalah X1 sama dengan aktiva lancar kurang utang lancar atau total aset. X2 sama dengan laba yang ditahan atau total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 sama dengan nilai pasar saham biasa preferen atau nilai buku total utang. X5 sama dengan penjualan atau total aset ZI sama dengan nilai Z-score. Nilai cut-off adalah Z 1,81 perusahaan masuk kategori bangkrut. Sedangkan Z-score kurang dari 2,99 dan lebih dari 1,81 perusahaan masuk wilayah abu-abu atau daerah rawan, dan Z lebih dari 2,99 perusahaan tidak bangkrut. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, restrukturisasi utang. Yang kedua, reorganisasi perusahaan. Yang ketiga, menjual sejumlah aset. Dan yang keempat adalah merger. Adapun mind map-nya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Measuring the Propagation of Financial Distress with Granger Causality Tail Risk Networks. Adapun rangkuman dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger di antara 33 bank yang penting secara sistematik atau GSIB dan 36 obligasi negara di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi struktur jaringan risiko kausalitas Granger untuk mengidentifikasi periode tekanan di pasar keuangan dan kemungkinan saluran penyebaran risiko sistematik, menggabungkan langkah-langkah hubungan jaringan ini dengan peringkat obligasi pemerintah, dan menemukan bahwa keterhubungan ini adalah prediktor signifikan dari penampang kualitas ikatan. Penelitian ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 menyajikan tes kausalitas Granger dan menjelaskan pembangunan jaringan risiko kausalitas Granger. Bagian ketiga memberikan detail dari set data yang diselidiki. Bagian keempat menjelaskan struktur jaringan risiko kausalitas Granger obligasi bank. Bagian kelima menyajikan dan membahas indikator penerbangan kausalitas
Bagian ke-6 menjelaskan perkiraan sampel kualitas ikatan berdasarkan keterkaitan jaringan resiko kualitas Granger, dan bagian ke-7 menyimpulkan perincian teknis diturunkan ke lampiran. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adalah mungkin selama periode krisis untuk meningkatkan perkiraan peringkat kualitas masa depan yang dirasakan dari obligasi pemerintah karena dapat memberikan informasi mendalam kepada otoritas pengawasan pada saat intervensi diperlukan untuk stabilitas keuangan pasar utang negara. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.